Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan meresponsikan LSP tahap 2 seri 4 dan 5. Oke, ya, kita mulai saja membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk soal kartu stoknya, Ibu rasa kalian semua sudah paham ya. Yang harus kita ambil poinnya di sini adalah periodenya. Karena di sini dari tanggal terakhirnya adalah 30 Desember 2018, maka kita hitung mundur 7 hari terakhirnya berapa? 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Berarti periodenya adalah dari tanggal berapa? Yes, periodenya berarti dari tanggal 24 Desember sampai 30 Desember. Ya. Oke. Sudah? Nah, kalau sudah, maka kita cek satu persatu vitamin CIP dari tanggal 24 sampai 30 Desember, kita cek ya. 24. Apakah ini termasuk 24? Ya. Berarti 24 sampai 30. Oke. Kita lihat di sini berarti yang keluar yang mana? Kita lihat jumlah yang keluar dari tanggal 24 sampai tanggal 30. Enggak apa-apa, ini kamu tandain aja seperti ini di kartu stok kamu, di soal ketika kamu praktek gitu ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia yang keluar 6. Oke, sisanya berapa? Sisanya 1. Oke. Untuk nalgestan dari tanggal 24 sampai tanggal 30 itu kita lihat yang memenuhi tanggal 24 sampai 30 itu cuma 1, tanggal 30-nya doang nih. 6 Desember kan tidak termasuk di periode ini kan, 24 sampai 30. Oke. Kita lihat di sisanya masih banyak nih. Yang keluar berapa? Yang keluar cuma 1 strip. Sisanya masih banyak 36. Oke. Udah, kita geser dulu sedikit. Untuk kapas gimana? Untuk kapas dari periode 24 sampai 30 Desember yang termasuk cuma tanggal 30. Tanggal 20 kan tidak termasuk 24 sampai 30. Keluarnya 1, sisanya 39, masih banyak. Jadi cukup jelas yang fast moving berarti tadi vitamin CIP dia keluarnya seminggu 6, sisanya 1, maka dia juga yang nanti kita letakkan di form defekta. Ya, buku defekta. Ya, kenapa? Karena dia tinggal sisa 1. Jadi harus dipesan kembali. Defekta itu kan, buku defekta itu kan adalah tempat di mana kita mencatat obat-obat yang hampir habis atau obat-obat yang akan kita pesan gitu ya. Alasan kita pesan kan karena mau habis. Lalu kita lihat surat pesanannya. Kalau untuk sampai ke menelpon PBF untuk pemesanan, Ibu sangat berharap dan berhusnuzon bahwa kalian sudah menguasai hal itu. Oke, udah ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke surat pesanan, penyesuaian surat pesanan dengan faktur. Oke, jadi ada barang nih sudah datang yang kita pesan itu tadi ke PBF Medica Farma. Kita pesan metformin 500 mg 1 box, asamefenamat 1 box, tolak angin cair isi 12 1 box, vitamin CIP 6 botol. Oke, bapaknya dari PBF datang. Siang Mbak, saya dari PBF Medica Farma. Ini obat tadi pagi dipesan oleh apotek Simulasi Nadari. Tolong dicek dulu ya Mbak, kamu cek. Ya, metforminnya 1, asamefenamat 1, tolak angin cair isi 12 1, vitamin CIP 6. Kita lihat di sini. Kita lihat di fakturnya. Sama, Mbak, barangnya sama. Oke. Jumlahnya sama nggak? Kita lihat sini jumlahnya. Ya, ternyata apa? Metformin tablet kelebihan. Ya, berarti nanti ini yang kita retur, ini masalahnya berarti. Dan sini permasalahannya di SP metformin kita pesan 1 box, di faktur dan barangnya datang 2 box. Berarti kita udah ketemu nih masalahnya. Udah ya. Kita isi nih seperti ini. Oke, yang Ibu tidak isi kayak expired date itu kamu tulis sesuai dengan fakturnya. Oke. Ibu contohin 1 metformin tablet baik. Secara physically dia baik, 2 box. Yang diterima 1 box. Kenapa? Karena mau kita retur 1 box. Kenapa? Karena nggak sesuai SP. Kita pesannya 1, datangnya 2. Gitu ya. Kalau ini udah diisi, kamu isi tanggalnya, ya, kamu langsung ke PBF. Ya, menyampaikan tadi.
semua barang setelah saya cek kesesuaian SP, faktur dan barang, semua barang dalam kondisi baik. Tapi ada satu barang, yaitu metformin tablet 500 mg yang tidak sesuai dengan SP. Kami pesannya 1 box, yang datang 2 box. Karena itu saya retur sebanyak 1 box ya Pak, dan saya minta tanda tangan Bapak di form cek kualitas fisik sebagai persetujuan bahwa saya akan meretur barang tersebut. Gitu. Dah, terus isi form retur ya. Terus apa? Perbaiki harga faktur. Tuh, karena metforminnya tetap diterima tapi 1 box, maka metforminnya nggak usah dicoret. Yang dicoret adalah kuantitinya aja. Dari 2 dicoret jadi 1. Ini juga dicoret. Ingat, setiap yang kita coret, jadi harganya bukan 47.600 tapi 23.800 ya. Kamu tulis di sini nanti 23.800. Terus kamu paraf, jangan lupa. Paraf, setiap yang kamu rubah kamu paraf. Kamu ganti dengan angka yang benar. Udah? Form kadaluarsa udah diisi. Ini diisi tanggalnya. Perbaikan harga sudah diisi. Jangan lupa nama apotekernya nanti ditulis ya, yang lengkap. Baru kamu lapor ke apoteker. Mirip seperti tadi PBF, cuma kamu terangkan barang dari Medica Farma sudah datang dalam kondisi baik semuanya gitu ya. Tapi harus ada yang diretur apa, jelasin. Dan saya juga sudah minta tanda tangan, sudah membuat form returnya, udah. Saya juga sudah memperbaiki harga di faktur. Maka saya minta tanda tangan Ibu sebagai apoteker penanggung jawab dan izin untuk menstempelnya. Sabar ya, ada 6 item yang harus ditandatangan oleh apoteker. Ya. Karena fakturnya ada 4. Nah, kalau sudah kamu stempel semuanya. Sudah kamu stempel, ini udah tanda tangan kan, udah tanda tangan. Gitu ya. Ini juga sudah tangan 4-4-nya gitu ya. Maka kamu retur. Ya kan? Diretur, siapin barang yang mau diretur, metformin tablet 500 mg-nya 2 box, SP dan faktur berwarna putih. Oke, tinggal kamu retur. Pak, ini barang yang mau saya retur, metformin tablet 500 mg-nya 2 box. Ini SP dan faktur putihnya ya Pak, atau faktur aslinya ya Pak. Gitu. Ya. Atau boleh ditambahkan, ini barang yang akan saya retur, metformin tablet 500 mg 2 box, karena tidak sesuai dengan SP, atau karena kelebihan 1 box, itu boleh. Ya, nanti dia tanda tangan. Ingat ya, setiap ada tanda tangan apoteker, kasih paraf kecil itu, jangan lupa. Nah, kalau sudah, jangan lupa tadi di jurnal kan ada apa? Tempel SP berwarna merah. Ya kan? Tempel faktur yang sudah ditandatangani, tentunya sudah stempel yang berwarna merah. Ingat, diperbaikin ya, harga di faktur itu diperbaikin 4-4-nya, bukan cuma yang asli saja. Karena yang merah ini nanti kan ditempel di jurnal. Jadi kalau kelihatan kalau tidak diperbaiki harga di faktur, ya salah, nggak kompeten. Nanti ditaruh yang warna kuning dan warna biru, ditaruh di bindel arsipnya. Kalau nggak dirubah juga ya berarti tidak kompeten. Gitu. Sudah, lalu apa yang harus dilakukan? Arsipkan SP dan faktur kuning di bindel arsipnya masing-masing. Isi formnya, letakkan barang di ruang karantina beserta faktur birunya. Lalu lapor kepada pengawas. Nih ya. Ibu, barang yang sudah saya terima, atau Ibu, barang-barang yang saya terima, sudah saya letakkan di ruang karantina beserta faktur birunya. Saya juga sudah mengarsipkan SP dan faktur yang berwarna kuning di bindel arsipnya masing-masing. Dan saya juga sudah mengisi form buku penerimaan barang. Yaitu nama barangnya metformin tablet, tulis tuh semuanya berapa. Kalau Ibu biasanya menyebutkan nama barang, jumlah barang, cukup kalau bagi Ibu. Karena ED-nya sudah ada, sudah kalian cek di cek kualitas fisik. Tapi kalau ada pengawas yang juga mau disebutkan ED-nya, monggo silahkan. Berarti nama barang metformin tablet, jumlahnya 1 box, expiry date-nya sekian. Barang yang kedua apa, barang yang ketiga apa. Jangan lupa ya, ini sebelum kamu minta tanda tangan pengawas, ini harus sudah diisi. Ini sudah harus kamu paraf, sudah harus kamu stempel gudang. Baru kamu minta tanda tangan. Ya, dan saya minta paraf Ibu sebagai petugas instalasi. Kemarin kesepakatannya apa sih instalasi ya? Kalau instalasi berarti apoteknya dicoret. Nah, kalau sudah baru isi form yang ini.
Udah ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan SOP-nya masing-masing. Oke. Di sini nanti kamu setelah kamu isi nih 1, 2, 3 gitu ya, kamu isi gitu. Kalau bukan antibiotik maka sistemnya FIFO. Semua secara alfabetis atau berdasarkan abjad. Ngomongnya boleh secara alfabetis atau berdasarkan abjad, boleh saja. Udah, kalau sudah kamu isi ini baru kamu izin, Ibu, saya izin untuk memindahkan barang dari ruang karantina ke gudang. Udah, iya, monggo silakan kalau kata pengawas begitu. Baru kamu ambil barang yang di karantina, jangan kamu bawa-bawa barang karantina, kamu izin salah. Izin dulu, kalau pengawas bilang iya, baru kamu ambil barangnya. Dan kamu sampaikan ketika meletakkan barang. Contohnya, Ibu, saya akan meletakkan metformin tablet 500 mg sebanyak 1 box di lemari obat golongan obat keras. Secara alfabetis dengan sistem FIFO. Lanjutkan yang lain. Jadi, di form ini dan juga saat menyimpan, kamu harus bisa memastikan obat yang kamu mau simpan itu golongan obat apa. Atau apakah dia termasuk alat alkes gitu ya. Lihat golongan obat di mana, Bu. Sebenarnya kalau pakai nanti obat asli, barang asli, maka di boxnya itu kan ada tandanya. Apakah dia bebas, keras, bebas terbatas, gitu ya. Oke. Kalau pengen tahu itu antibiotik apa tidak, itu pengetahuan. Gitu, antibiotik itu pengetahuan, kamu harus tahu, oh ini obat antibiotik atau bukan. Tuh, kalau kamu tidak menemukan juga di boxnya nggak ada tandanya apakah dia bebas terbatas atau golongan apa, lihat di ISO. Di ISO itu setiap nama obat di pinggir kanannya itu ada K, B, itu artinya keras atau bebas gitu ya. Dah, kalau sudah itu sudah selesai. Amati soal gudang, ini Ibu rasa sudah tidak ada masalah ya. Kamu kategorikan dulu persediaan gudang kamu. Dan yang sudah kadaluarsa yang mana? Oh, dexamethasone tablet. Nanti ditulis di form kadaluarsa. Oke, kalau yang nggak ada yang masalah gimana? Yang nggak ada masalah vitamin misalnya. Maka nanti vitamin ini kita letakkan di lemari obat yang tidak bermasalah. Seperti yang tadi obat-obat yang kita terima ya. Berarti pastikan kalau yang tidak bermasalah, apakah dia golongan obat apa? Bebas terbatas, keras, antibiotik atau bukan gitu ya. Kalau vitamin ini kan obat bebas ya. Oke, seperti ini. Jadi sebenarnya cara berbicaranya itu yang penting tidak melenceng gitu ya. Misalnya, Ibu setelah mengamati persediaan di gudang, ternyata ada berapa masalah. Dan saya sudah mengkategorikannya menjadi 4 kategori. Ya. Yaitu dexamethasone, expirednya 11 Desember 2020, jumlahnya 1 box, keterangannya sudah kadaluarsa, terus sampai 4 ya. Dan barang yang sudah kadaluarsa sudah saya tulis di form rekap barang yang sudah kadaluarsa, tulis. Dan ingat ini sudah kamu berikan tanggal, tanda tangan kalian itu harus disertai nama jelas ya. Setelah ini semua dua-duanya diisi, kamu sudah komunikasikan, baru kamu izin. Ibu, saya izin untuk meletakkan barang-barang tersebut di gudang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ya. Dah. Ini. Jadi tadi yang kadaluarsa taruh di lemari kadaluarsa, yang sudah mendekati kadaluarsa taruh di lemari mendekati kadaluarsa. Yang stok menumpuk taruh di stok menumpuk. Vitamin tidak ada masalah, saya letakkan di lemari golongan obat bebas secara alfabetis dengan sistem FIFO. Oke ya, kita lanjut ke seri 5. Langsung ke penyesuaian SP dan faktur. Enervon C kapsul, amlodipin, Voltadex 500 mg per 100 tablet. Kita pesannya 111. Oke, ternyata di faktur nih kita lihat nih, Voltadex-nya ternyata tertulis 2 box, harganya juga harga 2 box, dan barangnya ternyata 2 box. Gitu ya, berarti ini masalahnya. Voltadex-nya kelebihan 1 box. Isi form checklist kualitas fisik seperti biasa. Ya, tidak sesuai SP keterangannya. Sama ya tadi komunikasinya seperti yang tadi tipe 4.
perbaiki harga di faktur. Jadi voltadeknya ini tidak usah dicoret, kuantitinya aja persis sama kayak tadi ya caranya. Nah, soal gudang yang kelima ini sudah kita lihat ED-nya ya. Ada yang sudah kadaluarsa, mendekati kadaluarsa, stoknya menumpuk dan tidak ada masalah. Cukup jelas ya Ibu rasa, tinggal dipelajari lagi komunikasinya. Untuk seri 4 dan 5 Ibu cukupkan. Kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.